Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dini Setiorini MSI selaku dosen pada metode penelitian serta teman-teman semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah studi kasus tentang analisa perancangan sistem penggajian pada pabrik kerupuk SR, yang mana pada tugas kami ini kami gunakan sebagai nilai UAS pada mata kuliah metode penelitian. Langsung saja dengan saya Ismail Saleh Rizky dengan NIM 11220160. Dan saya Abdillah Mariansyah Indria Putra dengan NIM 11220264. Dan saya Rifa Aulia dengan NIM 11220013. Adapun ruang lingkup yang kami gunakan: satu, latar belakang; dua, masalah; tiga, metode; dan empat, teknik penulisan. Latar belakang. Pada saat masa sekarang ini, semua teknologi dan informasi sudah sangat maju dan pesat dan cepat. Untuk itu, semua kegiatan manusia dalam mengakses informasi ataupun apapun begitu sangat mudah untuk dikerjakan. Mengakses informasi apapun sangat mudah didapat, bisa dilakukan di rumah, sehingga kebutuhan manusia yang beraneka ragam inilah yang mengakibatkan teknologi informasi menjadi maju dan berkembang. Perkembangan teknologi dan sistem informasi inilah yang pada saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Sebagai salah satu contohnya dengan penggunaan komputerisasi pada sebuah perusahaan sebagai alat bantu untuk menyimpan dan mengolah segala bentuk data secara tepat, cepat, dan akurat. Sehubung dengan kondisi perkembangan informasi atau di era globalisasi saat ini, di mana perusahaan atau instansi saling meningkatkan mutu dan kualitas sistem informasinya agar dapat bersaing di era globalisasi ini. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi yang secara optimal, perusahaan atau instansi tersebut akan terus meningkatkan mutu dan kualitasnya dengan baik agar dapat dipercaya oleh konsumen di masyarakat seperti sekarang ini, sehingga segalanya mudah dan cepat dilaksanakan. Pabrik kerupuk SR adalah sebuah pabrik yang bergerak di bidang produksi dan penjualan berupa kerupuk. Sampai saat ini, semua proses yang dilakukan oleh pabrik kerupuk SR, dari proses penggajian karyawan, masih dalam proses manual. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Penggajian masih dalam proses manual. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penggajiannya, sehingga untuk proses perhitungan slip gaji sering mengalami keterlambatan dan perlu ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Untuk mengatasi permasalahan di atas, kami membuat sebuah rancangan penerapan sistem penggajian berbasis web PHP dengan framework Laravel. Semoga dengan rancangan kami menjadi solusi yang tepat bagi perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang inilah, kami ingin membuat tulisan ilmiah yang berjudul Analisa Sistem Penggajian Karyawan pada Pabrik Kerupuk SR Bogor. Adapun permasalahan pokoknya, bentuk sistem yang baik akan sangat dibutuhkan dalam perusahaan atau organisasi, sehingga usaha-usaha dioperasikan sesuai keinginan yang diharapkan. Akan tetapi, dengan pesatnya perkembangan zaman mengakibatkan semua ketentuan dan cara pengolahan bentuk usaha harus efisien dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Peneliti melihat beberapa permasalahan yang terjadi pada pabrik kerupuk SR dalam sistem penggajiannya. Adapun permasalahan tersebut diantaranya: satu, sistem penggajian karyawan yang masih menggunakan cara manual membuat proses penggajian tidak efektif dan efisien. Tidak adanya penggunaan pemrograman dalam mengelola data, terutama dalam menghitung penggajian, sehingga sering terjadi kesalahan menghitung menyimpan dokumen. Ya, Lanjut, Abdillah. selanjutnya adalah pemecahan masalah. Pemecahan permasalahan yang dihadapkan pada pabrik kerupuk R lebih mendasar dan terletak pada sumber daya manusia serta sistem yang dijalankan di perusahaan tersebut.
Hingga manajemen perusahaan harus melakukan tindakan efektif dan juga efisien terhadap permasalahan yang timbul serta dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan manajemen pabrik agar kedepannya pabrik dapat lebih maju. Adapun alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut. Yang ke-1, yang pertama adalah membuat program aplikasi penggajian karyawan menggunakan pemrograman Laravel 10. Yang kedua adalah mencari sumber daya manusia atau karyawan yang mempunyai pengetahuan tentang sistem teknologi informasi untuk bertugas dalam menangani sistem penggajian komputerisasi ini. Yang ketiga adalah membenahi sistem manajemen perusahaan maupun sistem yang digunakan khusus dalam sistem penggajian. Lalu yang keempat adalah beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi khususnya pada sistem penggajian agar lebih efektif dan efisien serta meminimalisir dari berbagai risiko. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode peneliti memanfaatkan metode kualitatif di mana analisis datanya menerapkan data deskriptif yang tujuannya menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian yang dijalankan di pabrik kerupuk R. Ada dua metode yang kami gunakan, yaitu yang pertama metode pengumpulan data dan kedua metode pengembangan software. Metode pengumpulan data dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan laporan riset, penulis menggunakan beberapa metode. Di antaranya adalah yang pertama, metode observasi. Metode observasi merupakan pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan. Yang kedua adalah metode wawancara. Metode wawancara merupakan proses tanya jawab langsung dan sistematis kepada orang yang mengetahui tentang permasalahan yang sedang diamatinya untuk meyakinkan hal-hal kegiatan observasi yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan dilakukan untuk membantu memberi tambahan informasi dari metode wawancara dan observasi melalui cara media internet, buku, serta laporan yang tersedia yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya adalah metode pengembangan software. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Software Development Life Cycle, SDLC. SDLC merujuk pendapat O'Brien pada tahun 2000 merupakan sebuah aplikasi penerapan yang ditemukan dari masalah yang didapat melalui pendekatan sistem menjadi pengembangan dari alternatif sistem informasi dalam hal persoalan bisnis. SDLC yang digunakan ada SDLC Waterfall Somerville. Bagaimana diungkapkan presiden model waterfall yaitu model yang sifatnya berurutan untuk menciptakan atau mengembangkan software. Nama model ini sesungguhnya yaitu linear sequential model. Model ini akan menerapkan pendekatan secara berurutan dan sistematis. Dinamakan sebagai waterfall dikarenakan dari antar tahapnya akan berjalan secara berurutan dan wajib menunggu tahapan sebelumnya selesai agar bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahapan SDLC waterfall yaitu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa. Baik, selanjutnya ada tahapannya, yaitu ada requirement analysis, system design, yang ketiga ada implementation, selanjutnya ada integration dan testing, dan yang terakhir ada operation and maintenance. Jadi untuk tahapan requirement analysis ini yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan pengguna. Nah, informasi yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga didapatkan informasi mengenai sistem yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Yang kedua ada sistem desain. Di tahap ini sistem dilakukan atau dibuatkan flow map atau data flow diagram dan perancangan database. Selanjutnya tahap implementation, di mana tahap ini merupakan perancangan desain menggunakan kode bahasa pemrograman Laravel dan MySQL sebagai database. Selanjutnya ada integration dan testing, di mana melakukan pengujian sistem. Apabila sistem dikembangkan belum sesuai dengan kebutuhan, maka pengembangan sistem tersebut dapat dianalisis kembali agar menghasilkan sistem yang lebih baik atau yang sesuai. Yang terakhir ada operation and maintenance. Di tahap ini adalah software yang sudah dijalankan selalu
dilakukan pemeliharaan termasuk perbaikan kesalahan yang ditemukan setelah digunakan oleh user. Baik, selanjutnya ada teknik penulisan yang kami lakukan, yaitu penulisan Mendeley atau program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagai makalah penelitian. Dan bekerja sama juga dengan secara daring. Lalu Mendeley ini menggabungkan Mendeley Desktop, perangkat lunak, manajemen referensi, dan PDF. Dengan Mendeley ini, yang Mendeley Android dan iOS, dan Mendeley Web atau jejaring sosial penelitian. Baik, setelah analisis tersebut, dapat kami simpulkan dari analisis yang telah kami uraikan. Yang pertama, dalam pabrik kerupuk SR ini, pengelolaan penggajiannya masih menggunakan secara manual, di mana permasalahan mengenai pengelolaan penggajian yang masih manual membuat pengerjaan menjadi tidak optimal karena sering terjadi kesalahan yang menjadi kendala dalam memproses data tersebut. Dengan adanya rancangan sistem yang kami buat ini tentang penggajian berbasis Laravel, diharapkan mempermudah perusahaan dalam mengelola data penggajian. Pembuatan analisa perancangan sistem informasi penggajian karyawan ini bertujuan untuk mengelola penggajian dan meminimalisir permasalahan yang sering terjadi pada saat melakukan rekap penggajian. Yang kedua adalah perancangan sistem informasi penggajian dengan pemrograman Laravel ini bisa memberi kemudahan untuk bagian personalia dan keuangan untuk mengelola data absensi, data karyawan, serta data penggajian yang dipakai untuk menjadi dasar proses penggajian tersebut. Dan yang terakhir, sistem informasi penggajian karyawan pabrik kerupuk SR ini memanfaatkan program Laravel dan database MySQL. Baik, selanjutnya ada saran dari kami dari pembahasan tersebut. Yang pertama, untuk dapat mengoptimalisasi sistem komputerisasi ini diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama sumber daya manusia yang terlibat langsung, sehingga kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pelatihan maupun kursus-kursus tertentu. Yang kedua, ada sistem harus dikembangkan lebih lanjut guna meminimalisir terjadinya kesalahan saat proses penggajian. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan terhadap file-file yang ada dan pembuatan backup demi keamanan dan keselamatan data tersebut. Dan yang terakhir, jika beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi, maka penggunaan password diperlukan untuk kepentingan keamanan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.